Jelang Nataru, volume kendaraan di jalan lintas Sumatera mengalami peningkatan. Menjelang puncak perayaan Natal, jumlah penumpang di Bandara Sultan Toha Jambi meningkat. Gunung Api Kerinci mengalami peningkatan aktivitas kegempaan selama beberapa hari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 24 Desember 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Muafiq Azizah. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera terpantau meningkat, baik kendaraan dari Pulau Jawa, Riau, dan Sumatera Barat. Petugas memprediksi kepadatan lalu lintas akan terus terjadi hingga malam ini. Beginilah kepadatan Jalan Lintas Timur Sumatera pada Selasa pagi. Kendaraan pribadi baik dari arah Sumatera Selatan menuju Jambi maupun dari Pekanbaru Riau menuju Jambi terlihat memadati ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Kepala Posyan Citra Raya City Ibda Supriyadi memprediksi puncak arus mudik perayaan Natal tahun ini akan terjadi pada hari siang hingga malam nanti. Pada Selasa pagi, 1.200 kendaraan terpantau melintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Sejauh ini tidak ada catatan laka lantas maupun kemacetan yang berarti di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera, khususnya di kawasan Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Kepadatan kendaraan terjadi di pukul jam 1 siang hingga sore hingga malam. Dari Posyan CRC Polsek Jaluku Muaro Jambi agar pengendara berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Apabila lelah atau mengantuk, silakan mampir ke pos pelayanan kami. Berdasarkan catatan Posyan CRC, sejak berdirinya Posyan pada 21 Desember lalu, tercatat ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas di Posyan CRC, baik dari Pulau Jawa maupun Pekanbaru Riau dan Sumatera Barat. Dalam satu hari ada sekitar 600 hingga 1.300 kendaraan yang melintas di Posyan CRC Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, volume arus lalu lintas pada pemudik libur Natal dan Tahun Baru yang melewati Jalan Lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Sarolangun didominasi kendaraan roda 2 yang datang dari Pulau Jawa. Pospam 2 Operasi Lilin Polres Sarolangun memastikan puncak arus mudik terjadi siang ini. Arus lalu lintas para pemudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang melintasi wilayah Kabupaten Sarolangun sejak diberlakukan Operasi Lilin tahun 2024 terpantau ramai dan lancar. Kapospam 2 Ops Lilin Polres Sarolangun Frederick Aritonang mengatakan, berdasarkan pantauan dan pengamanan di Pospam 2, kendaraan yang ramai melintas berasal dari Pulau Jawa menuju ke beberapa kota di ujung Pulau Sumatera seperti Provinsi Sumatera Barat, Pekanbaru, dan Sumatera Utara. Kendaraan roda 2 cukup mendominasi terutama di siang hari, sementara untuk kendaraan bus didominasi malam hari. Sedangkan para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi umumnya melintas pada sore hari. Sementara pada hari keempat pengamanan Pospam Polsek Sarolangun, dari hasil pemantauan kita banyak didominasi dari kendaraan roda 2 yang dari arah Jakarta menuju arah Padang. Sementara, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kendaraan yang melintas, Pospam 2 Polsek Kota Sarolangun telah menyiapkan pos pengamanan yang berada di depan Masjid Al-Falah Sarolangun dan depan Bank 9 Jambi.
Pengguna jalan yang melintas dari Pulau Jawa dan sebaliknya diminta untuk menggunakan pos pengamanan dan pelayanan yang disiapkan jajaran Polres Sarolangun di beberapa titik, yaitu di satu titik di Kecamatan Singkut, Kecamatan Batin 8, Kecamatan Pauh Mandiangin, dan Pelawan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selama puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan aktivitas penumpang. Dalam waktu 24 jam, kurang lebih 80 hingga 90 armada yang melakukan keberangkatan. Selama puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025 hingga 24 Desember 2024, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan penumpang yang signifikan. Hingga saat ini sudah ribuan penumpang yang melakukan keberangkatan keluar Provinsi Jambi. Kepala Pengawas Satuan Pelaksana Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Desfredo mengatakan, dalam satu hari atau selama 24 jam sekitar 80 hingga 90 armada yang melakukan keberangkatan. Lonjakan arus mudik ini sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Seluruh armada angkutan antar provinsi maupun angkutan antar kota dalam provinsi diwajibkan memasuki Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Hal ini untuk memastikan kelayakan armada dan menjamin keselamatan penumpang. Peningkatan armada di sini di hari-hari biasa, ini kita lihat dari jumlah per bus yang biasanya rata-rata 2 atau berangkat 3, ini bisa sampai 7, 8 gitu. Per hari, Pak? Iya. Contoh yang ke Medan, Rapi itu mengalami peningkatan bus, kemudian Putra Remaja mengalami peningkatan bus. Kalau saat arus mudik ini berapa, Pak, armada yang berangkat? Armada yang berangkat ini dari data kita itu mencapai 90 bus ya. 90 bus, sehari satu malam ya? Ya, 24 jam. 24 jam, Pak. Ya. Untuk jumlah penumpang mungkin, Pak, berapa kisarannya, Pak? Kisarannya sudah mencapai ribuan ya. Ribuan, Pak, iya, sekarang, iya. Pak. Berdasarkan data sementara, pemudik banyak yang melakukan perjalanan ke Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Jelang puncak perayaan Natal pada 25 Desember, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat. Sejak dibuka posko terpadu pada Rabu lalu hingga saat ini, jumlah penumpang di bandara mencapai 21.602 penumpang. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat drastis menjelang puncak perayaan Natal 25 Desember 2024. Peningkatan jumlah penumpang telah dirasakan petugas bandara sejak beberapa hari terakhir. Tercatat sejak dibukanya posko terpadu angkutan udara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pada Rabu lalu, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 21.602 penumpang. Jumlah itu naik 10% dibandingkan hari yang sama pada tahun 2023 lalu, hanya 19.217 penumpang. Jumlah penumpang tersebut terbanyak terjadi pada Jumat dan Minggu lalu dengan rincian 4.520 penumpang pada hari Jumat dan 4.335 penumpang pada hari Minggu. Pejabat pengganti sementara General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi, mengimbau kepada para pengguna jasa bandara agar dapat datang lebih awal sebelum jam keberangkatan dan mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan keluar daerah. Media untuk kenaikan penumpang di periode Nataru tahun 2024-2025 terjadi peningkatan di hari Jumat kemarin dan hari Minggu, di mana dibandingkan tahun lalu kita di 2023 ada kenaikan sekitar 10%. Namun kenaikan tersebut dibandingkan di hari normal itu diperkirakan kenaikan mencapai 45-50%. Demikian. Itu hari apa tuh, Pak, lonjakannya? Lonjakan itu di hari Jumat kemarin, di tanggal 20, di mana penumpang dengan total 4.500-an. Dedi memprediksi jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, Polres Muaro Jambi telah melakukan pemetaan sejumlah titik rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Silahkan Ahmad Solihin dengan laporan Anda. Saudara, pada libur Natal ini arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dalam kondisi yang normal dan lancar. Kendaraan yang melintas pun terpantau ini masih didominasi oleh kendaraan masyarakat lokal dan hanya sesekali kami melihat adanya kendaraan yang bernomor polisi dari luar Jambi seperti dari Sumatera Selatan, Lampung dan juga Pulau Jawa yang melintas, termasuk juga masih ada bus antar kota, antar provinsi dan juga angkutan umum lainnya yang juga masih turut melintas pada libur Natal di tanggal 25 Desember 2024 ini. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar bahwa peningkatan arus lalu lintas di kawasan ini terjadi pada sore sampai dengan malam hari kemarin di tanggal 24 Desember. Bahkan memang di kawasan ini cukup padat dan sempat terjadi kemacetan. Apalagi jalan ini merupakan akses bagi para pemudik dari Sumatera Selatan dan juga Pulau Jawa untuk bisa menuju ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera seperti Jambi, Sumatera Barat, Riau dan juga berbagai daerah lainnya. Dan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah bersama Polda Jambi juga sudah menerapkan regulasi melarang adanya aktivitas angkutan bertona sebesar seperti angkutan batubara dan juga angkutan barang lainnya untuk melintas. Namun ada sejumlah angkutan yang dikecualikan seperti angkutan yang membawa BBM dan juga bahan pokok, di mana regulasi ini pun mulai efektif diberlakukan dari tanggal 22 Desember sampai dengan 1 Januari 2025. Dan untuk meminimalisasi angka kecelakaan, Polres Muaro Jambi juga sudah memetakan sejumlah daerah yang dikategorikan sebagai rawan kecelakaan, di mana hal ini juga bisa menjadi panduan bagi masyarakat agar bisa berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut. Daerah yang dinyatakan rawan kecelakaan ini ada 5 di Kabupaten Muaro Jambi, diantaranya adalah di kilometer 42 Kecamatan Sekernan, selanjutnya di kawasan Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, di kawasan Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, di kawasan Simpang Air Hitam, Kecamatan Sungai Gelam, dan satu kawasan lagi tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pondok Meja, Kecamatan Mestong. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, selalu mengutamakan keselamatan dan juga mematuhi aturan berlalu lintas. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan pantauan arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera. Kita kembali ke studio. Baik Amsol, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 4 kecamatan di wilayah pesisir Tanjung Jabung Timur rawan bencana hidrometeorologi saat musim penghujan. BPBD Tanjung Jabung Timur mengakui siaga bencana selama libur Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi terjadinya bencana alam selama libur Natal dan Tahun Baru di wilayah perairan, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan, mulai dari logistik hingga peralatan penyelamatan berupa perahu karet yang digeser ke Kecamatan Berbak. Hal itu disebabkan kecamatan tersebut langganan banjir luapan sungai akibat pertemuan di simpang arus aliran Sungai Batanghari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinius mengatakan pihaknya diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berkoordinasi secara intensif dengan unsur TNI, Polri hingga masyarakat sekitar. Kesiapsiagaan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan aktivitas masyarakat selama perayaan Nataru dapat berjalan baik dan kondusif. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyiapkan kekuatan personil 21 orang. Tim reaksi cepat TRC juga akan siaga panggilan telepon atau on-call selama 24 jam. Hal itu sebagai upaya untuk memberikan respon cepat, aman dan nyaman dalam menjaga keselamatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.
Berdasarkan data BMKG Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah memasuki musim penghujan. 4 kecamatan di wilayah pesisir yakni Mendahara, Nipa Panjang, Sadu, dan Kuala Jambi memiliki dampak bencana hidrometeorologi basah. Kalau kami dari BPBD Tanjung Timur berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kebetulan kita punya perlengkapan yang saat ini sudah kami tempatkan di wilayah Kecamatan Merbak, dan alat tersebut adalah seperti perahu karet untuk antisipasi, untuk membantu mobilisasi masyarakat ketika curah hujan cukup tinggi dan banjir yang terjadi, untuk membantu masyarakat untuk menggeser pengungsi-pengungsi masyarakat ketika membutuhkan aktivitas mereka keluar rumah. Helmi Agustinius mengimbau warga yang berlibur untuk memastikan kembali rumah yang ditinggalkan aman dari bencana. Bagi warga yang tidak berlibur, tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari seluruh potensi bencana yang ada. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Meski sempat mengalami peningkatan aktivitas kegempaan, namun jalur pendakian Gunung Api Kerinci yang berada di Kayuaro, Kabupaten Kerinci masih dibuka untuk umum. Para wisatawan diimbau untuk mengikuti informasi dan arahan dari petugas di pos pendakian R10. Meski Gunung Api Kerinci mengalami peningkatan aktivitas kegempaan selama beberapa hari terakhir, namun jalur pendakian gunung tertinggi di Pulau Sumatera tersebut masih dibuka untuk umum. Meski dibuka untuk umum, namun para wisatawan diminta untuk tetap menjaga jarak aman dalam radius 3 km dari puncak kawah gunung. Hal itu mengacu kepada edaran yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Setiap pengunjung yang akan melakukan pendakian diimbau untuk mematuhi aturan keselamatan dan membawa perlengkapan yang memadai serta mengikuti informasi dan arahan dari petugas di pos pendakian R10. Untuk pendakian Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci, jalur pendakian R10 tetap dibuka, tetapi dengan pembatasan sesuai rekomendasi dari Badan Geologi. Jadi untuk pengunjung dibatasi hanya sebatas 3 km di luar kawah, harus sudah tidak mendekati kawah. Gunung Kerinci yang memiliki ketinggian 3.805 mdpl merupakan salah satu destinasi favorit bagi para pendaki di Indonesia. Meski memiliki status aktif, gunung ini tetap menarik minat banyak wisatawan dan pendaki dari berbagai daerah, terutama untuk merayakan hari besar agama seperti libur Natal dan Tahun Baru. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kakanwil Kemenkumham Jambi mengusulkan 94 warga binaan untuk menerima remisi Natal 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jambi siap menyambut perayaan Natal 2024. Bahkan para umat sudah mulai melakukan kebaktian di gereja pada sore ini. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jambi siap menyambut Hari Raya Natal 2024. Tahun ini perayaan Natal mengangkat tema Marilah Kita Pergi ke Bethlehem. Ketua Panitia Pelaksana Natal Gereja HKBP Jambi, Situa M. Sinaga mengatakan seluruh jemaat mulai melakukan ibadah di gereja pada Selasa sore ini hingga menjelang perayaan Natal malam nanti. Umat Kristiani berharap perayaan Natal ini bisa disambut sukacita oleh umat di Provinsi Jambi, kemudian dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan serta menimbulkan keberkahan. Kalau untuk persiapan malam Natal kita, menyambut Natal kita tanggal 24, itu ada kebaktian, 2 kebaktian itu di jam 15 sama jam 19, dan juga ada perjamuan kudus. Untuk persiapannya semua panitia sudah siap dalam melaksanakan perjamuan kudus dan kebaktian itu. Sementara puncak Hari Raya Natal akan dilaksanakan pada 25 Desember 2024 besok. Seluruh jemaat akan melakukan ibadah bersama sanak saudara ke gereja. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, menjelang misa dan malam Natal 2024, ratusan personil disiagakan di sejumlah rumah ibadah di wilayah Kabupaten Sarolangun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sarolangun. Selamat sore Edi, berapa banyak personil yang disiagakan di rumah ibadah jelang pelaksanaan Natal 2024? Selamat sore, Edi. Selamat sore. Iya, berapa banyak personil yang disiagakan di rumah ibadah di Kabupaten Sarolangun? Ya baik, pemirsa, selamat sore. Saat ini saya berada di depan gereja Pantai Costa di Indonesia, di Timparaya, Kecamatan Sarolangun. Oh ya, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Polres Sarolangun bersama pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai persiapan pengamanan untuk memastikan kelancaran keamanan perayaan misa dan malam Natal yang akan berlangsung nanti malam. Namun di gereja Pantai Costa ini sebentar lagi ini akan melaksanakan misa. Sementara yang di gereja yang di HKBP tadi sudah melangsungkan misa. Adapun untuk masalah malam Natal menjelang puncak Natal besok, itu pemerintah Kabupaten Sarolangun berjajaran Polres Sarolangun telah melakukan rapat koordinasi menyusun strategi pengamanan yang melibatkan berbagai pihak, di mana masing-masing rumah ibadat akan melakukan pengamanan dari personil gabungan yang akan diturunkan sebanyak 200 personil, terdiri dari gabungan anggota Polres, TNI, Satpol PP, Dishub, dan Senkom sebagai mitra Polri. Untuk pengamanan difokuskan dan memastikan keamanan di rumah ibadah ini untuk ketertiban dan memberikan rasa aman kepada jemaat sehingga pelaksanaan ibadah Natal ini berlangsung berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian. Baik, selanjutnya seperti apa persiapan gereja dalam menyambut Natal 2024 di Kabupaten Sarolangun, Edi? Ya, berdasarkan catatan yang saya terima dari Kemenak Sarolangun, itu tercatat ada sebanyak 45 titik rumah ibadah yang ada di Kota Sarolangun, terdiri dari 37 rumah ibadah umat Kristiani dan 8 rumah ibadah umat Katolik yang menyebar di 9 kecamatan dan Kota Sarolangun, terdiri dari Kecamatan Sarolangun sebanyak 10 rumah ibadah dan 14 di Kecamatan Singkut, 5 rumah ibadah di Kecamatan Mediagil dan 4 di Kecamatan Mediagil Timur. Sementara Kecamatan Pelawan ada 4 rumah ibadah dan Kota Limun 3 rumah ibadah. Sementara Kecamatan Pau 2 rumah ibadah, sedangkan Kecamatan Batu 8 dan Kecamatan Hadita masing-masing 1 rumah ibadah. Sementara 2 kecamatan Batang Asai dan Sermenegedang dipastikan tidak ada lokasi rumah ibadah. Sedangkan rumah ibadah yang berada di Kota Sarolangun, dan Polsek Sarolangun akan melakukan patroli langsung dan akan menempatkan 4 orang personil selama perayaan Natal mulai malam hari ini ditambah dengan tim gabungan. Begitu. Baik, ratusan personil disiagakan di sejumlah rumah ibadah di wilayah Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Sarolangun. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, 94 warga binaan diusulkan mendapatkan remisi Natal tahun 2024. Remisi ini merupakan hak bagi warga binaan yang telah berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengusulkan 94 warga binaan di lapas maupun rutan mendapat revisi atau pengurangan masa tahanan saat Natal 2024. Usulan remisi ini diberikan dalam rangka memperingati perayaan Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jambi, Lili, mengatakan remisi yang diberikan merupakan hak bagi warga binaan yang telah berperilaku baik serta telah mengikuti seluruh proses pembinaan di dalam lapas. Dari 94 warga binaan, 31 diantaranya merupakan warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi, 21 warga binaan di Lapas Kelas 2B Kuala Tungkal, 11 warga binaan di Lapas Narkotika Sabak, 8 warga binaan di Muara Bulian, 7 warga binaan di Lapas Sarolangun, 5
5 warga binaan Lapas Bungo, 4 warga binaan di Lapas Perempuan, 3 warga binaan di Lapas Bangko, dan 2 warga binaan masing-masing di Lapas LPKA Lapas Jambi dan di Lapas Tebo. Remisi ini akan diberikan saat puncak Natal pada tanggal 25 Desember. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 5 warga binaan Lapas kelas 2B Muara Bungo diusulkan untuk menerima remisi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Remisi yang diberikan merupakan hak bagi warga binaan yang telah berperilaku baik dan telah mengikuti seluruh proses pembinaan di dalam lapas. Sukacita menyambut perayaan Natal menjadi salah satu momentum yang ditunggu-tunggu umat Nasrani. Tak terkecuali bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan yang tengah menjalani proses hukuman di penjara. Kepala Lapas kelas 2B Muara Bungo melalui Kasubsi Registrasi dan BIM Kemas Edi Suryatno mengatakan, pada perayaan Natal dan Tahun Baru ini, 5 warga binaan Lapas kelas 2B Muara Bungo diusulkan untuk menerima masa pengurangan hukuman atau remisi Natal 2024. Pemberian remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat setelah menjalani masa pidana di Lapas kelas 2B Muara Bungo. Untuk tahun ini kita Lapas Muara Bungo mengusulkan 5 orang DBT untuk remisi khusus Natal. Kita usulkan itu yang sudah, itu ada yang untuk 15 hari dapat ada 2 orang. 1 bulan 2 orang, dan yang 2 bulan 1 orang. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, syarat warga binaan untuk mendapatkan remisi diantaranya telah menjalani hukuman minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure. Sidak harga itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi bagi masyarakat dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan sidak ke pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Sidak tersebut dilakukan untuk mengawasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran mencukupi bagi masyarakat dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alfian mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, pihaknya memastikan bahwa harga dan ketersediaan sejumlah bahan pokok seperti cabai merah, bawang merah, beras, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng bagi masyarakat relatif stabil dan mencukupi hingga awal tahun 2025. Kenaikan harga hanya terjadi pada cabai merah yang mengalami kenaikan Rp4.000 per kilogram dibanding hari biasanya. Sebelumnya cabai merah dijual di harga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp44.000 per kilogram. Ini tidak naik, tidak turun. Hampir stabil harga berkaitan dalam 1 minggu. Dan harga ini mudah-mudahan ini sudah sampai selesainya Tahun Baru. Tahun Baru baik masalah ikan, ayam, dan juga cabai. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama dengan Perum Bulog Kerinci telah menyiagakan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat jika terjadi kekurangan pasokan bahan pokok. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan. PKP Al-Hidayah Jambi menggelar kegiatan Puncak Harla ke-46 tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
PKP Al-Hidayah Jambi memperingati hari jadinya ke-46 tahun. Kegiatan itu diisi dengan peletakan batu pertama pembangunan asrama santri putra oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan Puncak Harlah ke-46 PKP Al-Hidayah tahun 2024. Kegiatan yang mengusung tema menuju Center of Excellence ini menghadirkan bintang tamu seorang cover lagu, yakni Azan Doda Fema. Puncak peringatan hari jadi PKP Al-Hidayah ke-46 tahun juga diisi dengan pemberian hadiah umroh, 1 unit sepeda motor, dan berbagai hadiah lainnya. Tak hanya itu, PKP Al-Hidayah juga menganugerahkan Achievement Award kepada seorang guru yang telah mengabdi 38 tahun, yakni Guru Janiwar. Direktur PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi Hasan Basri Husin mengatakan, berbagai kegiatan telah digelar PKP Al-Hidayah sebelum puncak peringatan hari jadi ke-46 tahun. Di antaranya lomba hadroh, futsal, kompetisi memanah regional Sumatera, vokal grup Mars PKP Al-Hidayah, dan berbagai kegiatan lainnya. Hasan Basri Husin berkomitmen untuk mengembangkan PKP Al-Hidayah sebagai percontohan bagi ponpes lainnya, baik dari pembangunan, kurikulum, ekskul, dan kualitas santri. Dengan kurikulumnya, dengan ekskulnya, dengan kualitas jumlah muridnya, dan lain-lain. Kita butuh dukungan dari semua pihak. Terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak ABA, Rektor UIN, Ketua IJMI, Ketua NU. Hari ini menjadi tamu kita banyak sekali. Bahkan dari kepolisian, dari semua satuan, dari Satgaswil, dari Kadam Satprimob, dari Polda, dari Polresta semuanya hadir. Memberikan dukungan penuh agar anak-anak di PKP Al-Hidayah ini kelak tumbuh menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa, agama, dan negara. Di hadapan para wali santri dan para tamu undangan, Gubernur Al-Haris mengapresiasi perkembangan PKP Al-Hidayah. Al-Haris berharap di tengah kemajuan zaman, PKP Al-Hidayah tetap eksis dalam melahirkan SDM yang berkualitas dan berakhlak. Saya pesankan tadi bahwa perkaya lagi dengan nanti mereka membuat laboratorium bahasa nanti kita harapkan. Nah ini dia bangun satu gedung lagi, asrama putra, lalu asrama putri, dan semuanya murni dari mereka. Pada kegiatan itu turut dilakukan peletakan batu pertama pembangunan asrama santri putra oleh Gubernur Al-Haris. Sebelumnya PKP Al-Hidayah sukses membangun gedung megah untuk asrama putri. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TP PKK Provinsi Jambi mulai melakukan penilaian 10 program pokok PKK khususnya untuk lomba hatinya PKK tingkat Provinsi Jambi. Penilaian itu dilakukan dengan mengunjungi RT 28 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dalam rangka menjalankan program kerja PKK, TP PKK Provinsi Jambi melakukan penilaian 10 program pokok PKK dengan mengunjungi RT 28 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. RT 28 berhasil menjadi perwakilan kelurahan di Kota Jambi untuk bersaing dengan 6 kelurahan maupun desa lainnya dari sejumlah daerah, khususnya dalam memperebutkan lomba hatinya PKK tingkat Provinsi Jambi. Ketua TP PKK Provinsi Jambi yang diwakili Wakil Ketua Pokja 3 TP PKK Provinsi Jambi, Lutfiah mengatakan penilaian lomba hatinya PKK dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hatinya PKK yang memiliki arti halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Pemanfaatan pekarangan maupun lahan-lahan kosong di sekitar rumah untuk menjadi lumbung pangan dan kebermanfaatan lainnya menjadi poin penting dalam penilaian tersebut. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat langsung dari tempat tinggalnya menjadi perhatian serius TP PKK Provinsi Jambi untuk mengatasi berbagai persoalan, mulai dari inflasi, stunting, hingga ketahanan pangan. Menggugah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan sekitar juga diupayakan untuk mengoptimalkan berbagai program Asta Cita yang diusung pemerintah pusat. 10 program pokok PKK. Nah, kebetulan di Kelurahan Simpang 3 Sipin ini adalah lomba hatinya PKK yang mendapat lokus untuk lomba hatinya PKK. Dan kita berharap memang upaya kita bersama adalah bagaimana masyarakat bisa memahami apa itu hatinya PKK. TP PKK Provinsi Jambi menyiapkan uang pembinaan, piagam, dan piala bagi perwakilan kelurahan yang berhasil memenangkan penilaian hatinya PKK tingkat Provinsi Jambi.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menekankan pentingnya pemaksimalan potensi dan realisasi investasi dalam acara penganugerahan Jambi Investment Award tahun 2024. Kerjasama dan harmonisasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha mutlak diperlukan agar sejalan dengan prioritas pembangunan. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya pemaksimalan potensi dan realisasi investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Al-Haris dalam acara penganugerahan Jambi Investment Award tahun 2024 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan kerjasama dan harmonisasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dalam memajukan perekonomian mutlak diperlukan agar sejalan dengan prioritas pembangunan. Tantangan dan peluang pengembangan investasi sangat membutuhkan perhatian dan dukungan seluruh pihak untuk menjaga potensi investasi yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Jambi sangat menyadari pentingnya inisiatif pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi melalui kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha. Hingga triwulan 3 tahun 2024, realisasi investasi Provinsi Jambi berhasil menyentuh angka 8,53 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 16,62 triliun rupiah. Kita memberikan semacam reward lah ya kepada para pengusaha-pengusaha yang telah memberikan sumbangsi, kemudian juga memberikan dampak untuk bangun Jambi. Nah, ini perlu sekira kita berikan apresiasi kepada mereka. Penganugerahan Jambi Investment Award tahun 2024 diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi sebagai bentuk apresiasi terhadap progres investasi pada aktivitas penanaman modal di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Idris resmi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi menggantikan Eliuzar. Informasinya usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Idris resmi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jambi menggantikan Eliuzar. Dalam perkenalannya sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Jambi, Idris berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Kanwil Kemenkumham Jambi Senin siang menggelar perkenalan Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi. Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Jambi itu bertujuan untuk memperkenalkan pimpinan yang baru yang akan bertugas sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi pada tanggal 2 Januari 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Eliuzar, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kemenkumham Jambi hingga terus maju. Bapak Gubernur dan Muspida pemerintahan kota yang telah mendukung kami dalam pelaksanaan tugas sebagai Kanwil Hukum dan HAM Jambi. Harapan kami, dukungan yang pernah diberikan kepada kami dapat diteruskan oleh Bapak Idris selaku Kakanwil baru yang harapan kami dukungan dari Pemda maupun dari internal kita semakin kuat. Dan saya yakin percaya bahwasanya Bapak Idris selaku Kakanwil Hukum Jambi akan lebih banyak berbuat memberikan kontribusi yang positif untuk pemerintah daerah setempat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris mengatakan dirinya akan tetap melanjutkan kinerja Kanwil Kemenkumham Jambi yang telah digagas dan ditorehkan oleh Kakanwil Kemenkumham Jambi sebelumnya.
Idris berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan perkenalan ya. Sebenarnya target-target itu tidak ada target yang harus kami lakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Irwil ya, komunikasi dengan gubernur dan Forkopimda yang ada pastinya akan kami lakukan, akan kami teruskan ya. Nanti kami akan lihat ke depan, oleh karena ini nomenklatur baru dan kementerian juga baru ya. Kemarin ada hukum dan HAM, sekarang hanya hukum saja. Pastinya nanti akan kami pelajari lagi seperti apa, dan juga apa yang tadi sampaikan sama Pak Irwil, bahwa nanti kami akan lanjutkan apa yang sudah beliau torehkan untuk Provinsi Jambi. Kedepan Kanwil Kemenkumham Jambi akan bertransformasi menjadi beberapa kementerian. Transformasi itu sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mentransformasi Kemenkumham menjadi 4 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Koordinator. Asyar, TVRI Jambi, melaporkan. 389 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi mengikuti wisuda tahun akademik 2024-2025. Satu di antaranya wisudawan merupakan warga suku Anak Dalam yang meraih gelar sarjana. Universitas Muhammadiyah Jambi menggelar sidang terbuka Senat Wisuda ke-6 tahun akademik 2024-2025. Sidang terbuka yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi ini mewisuda 389 mahasiswa. Lulusan itu tersebar di 2 fakultas, yakni 333 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan 56 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Satu di antara wisudawan merupakan warga suku Anak Dalam yang meraih gelar sarjana. Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Dr. Hendra Kurniawan mengatakan, wisuda ini merupakan titik awal bagi lulusan untuk mengabdi ke masyarakat. Seluruh lulusan Universitas Muhammadiyah Jambi diharapkan dapat menjaga nama alma mater dan menerapkan ilmu yang didapat di tengah masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan, Universitas Muhammadiyah Jambi memberikan beasiswa program magister kepada mahasiswa lulusan terbaik. Universitas Muhammadiyah Jambi menyelenggarakan wisuda yang ke-6. Ada 389 mahasiswa yang kita wisuda hari ini. Salah satunya adalah Juliana dari komunitas suku Anak Dalam. Dan Juliana merupakan perempuan pertama dari komunitas suku Anak Dalam yang meraih gelar sarjana. Tentu ini kita dari Sivitas Akademika UM Jambi sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja keras Juliana selama 4 tahun menyelesaikan perkuliahan dan menutup dengan sidang skripsi dengan baik. Juliana, wisudawati asal warga suku Anak Dalam, mampu menyelesaikan pendidikannya selama 4 tahun. Juliana menjadi contoh bagi warga suku Anak Dalam di daerahnya dalam mengenyam pendidikan. Yang saya rasakan adalah saya sangat senang sekali karena saya sudah lulus tentunya, dan saya berharap setelah ini saya bisa memberikan contoh yang baik kepada adik-adik saya dan mendapat pekerjaan yang layak. Perjalanan saya dari awal memang saya dulunya tidak diizinkan, tapi seiring waktunya berjalan orang tua saya mengizinkan saya untuk berkuliah. Kalau tanggapan mereka sekarang masih sama seperti yang dulu, mereka masih belum mengizinkan anak-anaknya untuk berkuliah karena kan belum melihat saya berhasil bekerja atau sukses gitu. Di harapan Juliana sendiri gimana dengan harapan saya setelah ini saya mendapatkan pekerjaan dan yang lainnya juga bisa kuliah gitu. Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan,
pemerintah Provinsi Jambi turut mengapresiasi gelar sarjana yang diraih wisudawan dan wisudawati atas gelar yang diraih. Wisudawan dan wisudawati diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Pertama, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada para wisudawan wisudawati yang sudah menyelesaikan studi. Ini bagian dari upaya pemerintah juga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selamat kepada para wisudawan, wisudawati, juga para orang tua, keluarga atas prestasi yang dicapai pada hari ini. Ini bagian dari langkah awal untuk memulai tahapan ke profesional. Tapi kita ucapkan dulu selamat kepada mereka dan terima kasih juga apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah yang sudah bersama-sama pemerintah provinsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bergerak di bidang pendidikan. Ini upaya nyata dan kita harapkan perguruan tinggi yang lain juga sama melakukan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Pada wisuda ini, Universitas Muhammadiyah Jambi melahirkan lulusan terbaik dari Fakultas Sains dan Teknologi atas nama Muhammad Fauzi. Venia Aprilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lulusan prestasi akademik Jessica Azra, prestasi non-akademik diraih oleh Junior, dan lulusan apresiasi diraih oleh Juliana. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.